Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8, di mana kami beranggotakan Mas Adrian, Ringke, saya sendiri, Mas Azam, dan Mas Haverta. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan bisnis plan dengan nama bisnis Legalin, di mana Legalin itu merupakan sebuah platform hukum online yang dirancang untuk memberikan akses hukum yang mudah, terjangkau, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada who we are. Siapa kami? Legalin adalah platform layanan hukum yang didirikan dengan visi untuk memberikan akses hukum yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Legalin percaya bahwa hukum bukan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu, tetapi hak setiap individu dan pelaku usaha untuk dapat memahami, mendapatkan, serta menggunakan perlindungan hukum secara adil. Why? Mengapa kami mendirikan Legalin? Legalin didirikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi bagi banyaknya masyarakat dan UMKM yang kesulitan mengakses layanan hukum yang seringkali dianggap mahal, rumit, dan tidak transparan. Platform ini tuh bertujuan agar dapat menyediakan solusi yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi semua kalangan. What? Apa yang dilakukan oleh Legalin? Legalin menyediakan layanan jasa hukum berupa konsultasi online, pembuatan dokumen legal, marketplace pengacara, serta edukasi hukum. Semua layanan ini tuh akan tersedia melalui platform digital untuk memberikan kemudahan bagi pengguna yang membutuhkan solusi hukum. Lalu how? Bagaimana Legalin menyelesaikan masalah dan mendapatkan penghasilan? Legalin menyelesaikan masalah dengan menggunakan layanan hukum berbasis aplikasi dan web, menyediakan konsultasi yang cepat, pembuatan dokumen instan, serta sistem mitra profesional. Pendapatan Legalin ini tuh dapat diperoleh dari fee konsultasi, langganan, komisi mitra, dan penjualan dokumen legal. Next slide. Oke, di sini tuh ada problem and opportunity yang terdapat beberapa poin. Poin pertama itu ada konteks. Konteks yang pertama itu tuh yaitu kapan terjadi masalah. Masalah muncul ketika masyarakat atau pelaku usaha membutuhkan solusi hukum, baik untuk berkonsultasi, membuat dokumen, atau terjadi sengketa. Namun mereka menghadapi proses yang lama, mahal, serta tidak transparan. Hal ini tuh terjadi karena mereka tidak tahu harus kemana untuk menyelesaikan masalah hukum mereka. Poin kedua itu tuh ada problem. Apa penyebab umum dari masalah ini? Akar masalahnya itu tuh kurangnya akses dan literasi hukum yang memadai, serta biaya dari jasa hukum yang dianggap tidak terjangkau bagi masyarakat umum serta UMKM. Di samping itu, layanan hukum di Indonesia ini tuh masih banyak yang berbasis tatap muka dan belum banyak yang terjangkau secara digital. Poin ketiga yaitu ada customer with the problem most often, di mana customer siapa yang paling sering menghadapi masalah ini tuh ada UMKM dan startup yang membutuhkan dokumen hukum yang cepat dan terjangkau, ada masyarakat produktif di mana usianya itu kisaran 25 hingga 40 tahun yang sadar akan pentingnya perlindungan hukum, ada orang yang menghadapi masalah pribadi seperti perceraian, hak waris, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya yaitu emotion impact. How does the customer feel? Adanya perasaan cemas dan bingung karena tidak tahu langkah hukum yang benar, adanya rasa takut tertipu atau rugi secara hukum, tidak percaya diri ketika menghadapi proses hukum yang rumit, dan mereka kesal karena keadilan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mampu saja. Selanjutnya poinnya yaitu ada quantifiable impact. What is the measurable impact? Apakah dampak yang dapat diukur? Lebih dari 80% masyarakat Indonesia tidak pernah berkonsultasi ke pengacara. Ini tuh berdasarkan sumber dari survei lembaga bantuan hukum.
Lalu ada sekitar 63 juta UMKM di Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum formal. Lalu ada rata-rata tarif pengacara yang bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta per jam, yang membuat biaya konsultasi hukum tidak terjangkau bagi banyak orang. Oke, next slide. Nah, selanjutnya yaitu eh, alternatif atau what do customer do now to fix the problem? Saat ini sebagian masyarakat itu tuh banyak yang pertama bertanya pada teman atau keluarga yang dianggap paham hukum. Mereka berharap dengan bertanya kepada keluarga atau teman dapat mendapatkan saran atau informasi yang bisa membantu menyelesaikan masalah hukum mereka. Hal itu mungkin sering terjadi karena apa? Karena kurangnya akses mereka secara langsung ke pengacara atau jasa hukum formal. Sehingga mereka tuh lebih mengandalkan orang-orang terdekat atau orang-orang di sekeliling mereka. Lalu yang kedua itu adalah mencari jawaban di Google atau forum online. Nah, biasanya tuh banyak orang yang mencari informasi-informasi mengenai hukum itu tuh di Google atau di forum online, meskipun banyak informasi yang tersedia, namun informasi tersebut banyak yang membuat kebingungan nih. Kenapa? Karena adanya beberapa informasi yang tidak valid atau tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga yaitu menghubungi notaris atau pengacara lokal, tapi tidak tahu tarifnya. Sebagian masyarakat juga sudah mencoba menghubungi notaris atau pengacara lokal untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun masalah lainnya itu tuh muncul sehingga mereka mungkin ragu untuk melanjutkan proses ini karena biaya layanan hukum yang sangat tinggi atau mereka ragu karena adanya ketidaktransparansi biaya yang dikenakan oleh si pengacara atau notaris tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu adanya alternatif shortcoming. What are the disadvantage? What are the disadvantage of the alternative? Adanya UMKM, yang pertama itu adanya UMKM dan startup yang butuh dokumen legal, cepat, dan murah. Yang kedua itu masyarakat urban produktif, di mana usia itu 25 sampai 40 tahun yang sadar akan pentingnya perlindungan hukum. Yang ketiga itu adanya orang-orang yang menghadapi masalah pribadi seperti perceraian, hak waris, dan sewa menyewa. Next slide. Oke, selanjutnya di sini adalah segmentasi target pasar dari Legalin. Legalin ini tuh menargetkan individu dan pelaku usaha di Indonesia yang membutuhkan akses cepat, mudah, terjangkau. Namun selama ini mengalami hambatan dari biaya, adanya hambatan waktu dan informasi, sehingga target pasar dibagi berdasarkan segmen demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, UMKM dan startup. Yang pertama itu adanya UMKM dan startup, di mana dia itu tuh terkategori pemilik bisnis kecil atau menengah dengan usia 25 sampai 45 tahun, butuh bantuan legal usaha, kontrak, dan perlindungan hukum, ingin solusi yang praktis, mudah, tanpa firma hukum. Yang kedua itu ada masyarakat urban, di mana individu dengan usia 23 sampai 40 yang melek akan digital, lalu adanya kebutuhan pribadi, kebutuhan hukum pribadi seperti adanya hak waris atau perceraian. Dan yang ketiga itu ingin berkonsultasi cepat, transparan, dan tidak ribet. Lalu target yang keempat itu adalah komunitas dan lembaga, di mana yang pertama itu ada koperasi, komunitas UMKM, dan lembaga pendidikan. Yang kedua itu ingin menyediakan akses hukum untuk anggotanya. Yang ketiga itu potensi kerjasama dan langganan korporat. Lalu di sini, selain segmen, kami juga melakukan karakteristik umum target dari pasar legalin ini. Seperti apa aja nih? Yang pertama ada targetnya itu tuh melek terhadap digital. Dia tuh familiar dengan aplikasi, marketplace, dan e-wallet. Lalu yang kedua, terbuka terhadap layanan baru berbasis teknologi. Yang ketiga,
tidak puas dengan solusi hukum tradisional. Yang keempat, peduli terhadap keamanan dan keadilan hukum. Yang kelima, target umum yang kami targetkan itu ialah orang-orang yang butuh layanan yang cepat, fleksibel, dan bisa diakses di mana saja. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ringke. Berikut untuk solusi. Legalin hadir untuk memberikan serangkaian manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh pengguna. Pertama, dari sisi aksesibilitas. Layanan kami tersedia kapan saja dan di mana saja. Pengguna tidak perlu lagi datang ke kantor pengacara, tidak perlu antri, cukup dengan satu klik melalui aplikasi atau website. Yang kedua, biaya terjangkau menjadi prioritas kami. Kami menyediakan skema harga flat dan langganan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan jasa hukum konvensional yang bisa mencapai jutaan rupiah per sesi. Ketiga, kami menawarkan efisiensi waktu. Konsultasi hukum yang biasanya harus menunggu berhari-hari kini bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit, bahkan saat istirahat kerja atau di rumah. Selain itu, Legalin juga berfungsi sebagai platform edukatif. Kami menyediakan artikel, webinar, dan konten hukum praktis, sehingga masyarakat bisa belajar mengenai hak-haknya tanpa perlu mengambil kursus hukum formal. Seluruh layanan kami dibalut dengan transparansi penuh, biaya jasa, kredibilitas mitra pengacara, dan ulasan pengguna tersedia secara terbuka. Ini membangun kepercayaan sejak awal. Bagi bisnis seperti UMKM dan startup, kami menawarkan fleksibilitas dengan paket layanan hukum rutin sehingga mereka bisa fokus mengembangkan bisnis tanpa terbebani urusan legal. Pada akhirnya kami ingin Legalin menjadi agen perubahan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan percepat budaya hukum berbasis digital di online di Indonesia. Berikut untuk revenue modelnya dari Legalin. Dalam pengembangan bisnis ini kami merancang beberapa model pendapatan yang terdiversifikasi. Yang pertama ada konsultasi berbayar per sesi. Di sini pengguna hanya membayar sesuai kebutuhan seperti konsultasi masalah warisan, kontrak kerja, atau persoalan keluarga. Tarifnya sangat terjangkau mulai dari 50.000 per sesi. Kedua, kami menyediakan paket langganan bulanan. Model ini cocok untuk UMKM, startup, bahkan komunitas. Mereka bisa mendapatkan layanan hukum rutin, prioritas layanan, dan pembuatan dokumen khusus dengan harga yang lebih hemat. Paket basic mulai dari 100.000 per bulan hingga paket enterprise yang dapat dikustomisasi. Ketiga, ada komisi dari marketplace. Setiap kali pengguna menggunakan jasa pengacara atau notaris melalui Legalin, kami akan mendapatkan komisi referral yang transparan. Selanjutnya ada penjualan dokumen hukum digital seperti template, kontrak kerja, surat kuasa, dan dokumen penting lainnya yang biasa dipakai bisa langsung diunduh. Kami juga berencana untuk mengadakan edukasi berbayar seperti webinar hukum spesifik untuk UMKM, startup, atau masyarakat umum. Dan terakhir, slot iklan dan premium listing di platform kami. Memungkinkan mitra hukum yang ingin meningkatkan exposure mereka untuk beriklan langsung dilegalin. Dengan enam aliran pendapatan ini, Legalin dibangun untuk mencapai profitabilitas yang stabil sambil tetap menjaga layanan yang affordable untuk pengguna. Berikut untuk clean canvas dari Legalin sendiri. Untuk membangun Legalin dengan pendekatan strategis, kami mengacu pada kerangka Lean Canvas. Di sisi problem, kita lihat jelas bahwa layanan hukum saat ini di Indonesia sulit diakses, mahal, tidak transparan, dan edukasi hukumnya sangat minim. Solusi kami adalah platform digital terintegrasi yang menyediakan konsultasi online, pembuatan dokumen hukum digital, marketplace pengacara berbasis rating dan review, serta edukasi hukum praktis. Key metric yang kami pantau meliputi jumlah pengguna aktif bulanan, jumlah konsultasi yang berlangsung, tingkat retensi pelanggan, dan pertumbuhan pendapatan berulang. Dari unique value proposition-nya, kami jelas akses hukum mudah dan terjangkau untuk semua. Kami membuat layanan hukum menjadi sederhana, terjangkau, dan aman. Dari high level konsep, kami bahkan bisa disamakan dengan Tokopedia-nya layanan hukum. Marketplace yang mempertemukan pengguna dengan pengacara dan notaris terpercaya secara transparan. Keunggulan kompetitif atau unfair advantage yang kami terletak pada jaringan eksklusif pengacara dan notaris terverifikasi. Teknologi pencocokan cerdas antara pengguna dengan profesional hukum, serta konten edukasi hukum yang dikurasi langsung oleh para ahli. Untuk penjangkau pasar, channel kami fokus pada pemasaran digital melalui SEO, SEM, media sosial, webinar, kemitraan dengan komunitas UMKM dan startup, serta program referral. Dan akhirnya customer segmen kami mencakup UMKM dan startup, individu urban melek digital, serta komunitas dan lembaga yang ingin menyediakan akses hukum kepada anggotanya. Fokus early adopter kami adalah pemilik UMKM di kota besar, startup, dan profesional muda yang mengutamakan kecepatan, kepraktisan, dan keterjangkauan. Dengan semua ini, Legalin dirancang untuk menjadi pelopor dalam transformasi digital di sektor jasa hukum Indonesia.
Dan berikut adalah contoh dari mockup legalin aplikasi tersebut. Kita bisa kalau dari mockup aplikasi yang kita buat di sini kita bisa menggunakan konsultasi hukum buat surat kuasa, tanya jawab hukum, booking konsultasi, dokumen hukum, bantuan mediasi, menu lainnya. Di sini tuh kita bisa langsung terintegrasi sama pengacara-pengacara kita nih yang udah terverifikasi. Kita chat dan kita bisa juga booking untuk jasa konsultasinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ale. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada slide ini itu adalah MVP validation atau minimum viable product. Legalin diuji sebagai platform layanan hukum yang menyediakan konsultasi hukum, pembuatan dokumen, dan mungkin penyelesaian masalah sengketa ya, baik itu sengketa pribadi atau mungkin juga secara korporat ini secara digital. Kita sudah bisa lihat kita sudah bisa lihat dan juga tahu tadi sudah dibahas kalau misalnya target dari Legalin ini itu pengguna penggunanya itu konsumen umum, ada UMKM juga, pelaku usaha kecil dan juga mungkin pekerja lepas. Dalam pengujian awal kepada sekitar 100 sampai 200 pengguna, kami ini ingin mengukur dari MVP ini apakah mereka ini bersedia untuk membayar dengan tarif yang kami tentukan. Yang kedua, apakah mereka tertarik untuk kembali mungkin repurchase atau mungkin menjadi mitra kami. Nah, itu yang akan kami ketahui. Dan yang ketiga, apakah mereka merekomendasikan legalin juga. Hasilnya kita mendapatkan hasil yang positif dengan mayoritas pengguna mengapresiasi akses hukum yang mudah, harga terjangkau, dan kemudahan penggunaan. Namun, masih ada tantangan berupa persepsi terhadap kredibilitas layanan dan edukasi hukum yang terbatas. Ini akan menjadi notes bagi kami yang tentunya ke depannya kami akan melakukan lebih banyak edukasi sembari memberikan sedikit promosi pada edukasi tersebut. Next slide, Mas. Oke, selanjutnya merupakan sales plan. Sales plan kita ini bermulai dari Q1 2025, di mana fokusnya itu pada pengembangan MVP, terus juga riset pasar, dan juga rekrutmen pengacara dan notaris mitra kita. Selanjutnya, pada Q3 sampai Q4 2025, itu fokus kita akan melakukan peluncuran versi beta kepada pengguna terbatas. Dan yang kedua, mengumpulkan analisis dan feedback dari pengguna terbatas tersebut yang nantinya kita kembangkan lagi fitur-fitur berdasarkan feedback-feedback mereka. Selanjutnya, kita akan melakukan pemasaran pada Q1 2026 dan seterusnya. Jadi, pada Q1 2026 bisa kita bilang kita sudah mulai melakukan aktivitas jualan kita gitu ya yang targetnya itu meningkatkan brand awareness, lalu juga akuisisi pengguna baru, dan membangun kemitraan yang strategis. Selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya merupakan marketing plan. Ada 4P ya, ada product, price, place, dan promotion. Tiga layanan utama kami kalau di produk itu kan tadi udah tahu ya kayak konsultasi hukum, pembuatan dokumen, lalu juga ada edukasi hukum melalui artikel dan juga video. Secara price harga kita ini berdasarkan jenis layanan, lalu juga ada diskon dan paket khusus, dan yang ketiga lebih murah dibandingkan firma hukum konvensional. Selanjutnya kita berbicara dengan Place. Place kita sangat fleksibel ya, jadi kita itu tersedia di website dan aplikasi mobile. Lalu juga kita didukung media sosial sebagai saluran edukasi dan juga komunikasi. Selanjutnya yang terakhir adalah promotion. Untuk promotion sendiri kita akan lebih fokus pada eh, sosial media ya, karena produk kita itu beradanya secara eh, apps atau mobile gitu ya. Jadi lebih banyak akan digembor-gemborkan itu di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga Google Ads. Selanjutnya promosi yang kedua kita dapat lakukan melalui konten edukatif dan yang terakhir ada program referral dengan insentif potongan harga. Next slide.
Dari keseluruhan validasi strategi penjualan dan pemasaran ini, dapat kita simpulkan bahwa Legalin memiliki potensi besar untuk mendemokratisasi layanan hukum di Indonesia. Namun, keberhasilan platform kita ini tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum digital, lalu juga kualitas layanan kita yang harusnya konsisten, dan kemampuan edukasi yang efektif agar pengguna kita ini memahami hak dan kewajiban hukumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Devan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Azam. Selamat malam Pak dan Ibu semuanya. Saya izin untuk menjelaskan terkait dengan financial plan dari perusahaan kami. Dari sini kita bisa melihat rincian investasi awal yang dibutuhkan untuk membangun dan memulai operasional dari Legalin itu sendiri. Nah, seperti kita bisa lihat di sini untuk total investasi awalnya itu adalah sebesar 400 juta rupiah, di mana untuk komponen-komponen utamanya antara lain yaitu adalah untuk pengembangan platform sebesar 150 juta. Pengembangan platform tersebut bisa seperti pembuatan aplikasi atau web sebagai inti dari Legalin itu sendiri. Lalu yang kedua terkait dengan legalitas dan perizinan dialokasikan sebesar 25 juta rupiah, di mana ini termasuk ke dalam biaya notaris, pembuatan izin usaha, dan juga mungkin perlindungan hukum platform dari Legalin itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur IT dan server sebesar 50 juta. Itu kita akan alokasikan untuk pengadaan server, cloud hosting, dan juga digital security atau keamanan digital dari produk Legalin itu sendiri. Lalu yang keempat terkait dengan pemasaran awal dan branding sebesar 75 juta. Hal tersebut digunakan untuk membangun awareness sejak awal peluncuran dari produk kami. Lalu yang kelima terkait dengan biaya operasional sebesar selama 6 bulan itu sebesar 100 juta. Nah, hal itu akan kami alokasikan sebagai pembayaran gaji dasar pegawai, lalu juga untuk biaya operasional kantor dan juga aktivitas awal. Nah, dari struktur investasi ini kami fokus pada kebutuhan dasar untuk membangun MVP atau minimum viable product dan menjalankan operasional awal. Nah, penekanan ini diberikan pada teknologi dan branding yang menunjukkan bahwa Legalin ingin menciptakan platform digital yang kuat dan langsung menarik pengguna sejak awal diluncurkan. Nah, strategi yang bisa kita gunakan antara lain mungkin strategi investasi, di mana fokus investasi kami adalah membangun MVP dan operasional awal. Dan yang bisa kita lihat di sini untuk investasi sendiri itu sebesar 400 juta, itu mencerminkan strategi Lean Startup yang umumnya digunakan dalam tahap awal pengembangan produk digital. Nah, dari sini kita bisa lihat 60% dari total investasi itu diarahkan kepada aspek teknologi dan branding, di mana mereka memahami bahwa tanpa platform digital yang stabil dan juga tampilan profesional, itu sulit untuk membangun trust dalam industri hukum, yang mana trust tersebut sangat bergantung pada reputasi dan kredibilitas perusahaan. Lalu yang kedua, kami bisa melakukan penekanan pada teknologi dan branding untuk sebagai salah satu strategi penetrasi pasar, di mana penekanan terhadap pengembangan platform dan pemasaran awal menunjukkan Legalin ingin untuk masuk ke pasar dengan produk yang bisa langsung digunakan, bukan hanya ide atau konsep. Yang kedua, membangun kredibilitas awal sebagai branding dan pengalaman pengguna, UX dan UI-nya. Lalu juga Legalin mengadopsi strategi go to market yang cepat, di mana penting dalam industri berbasis digital agar tidak kehilangan momentum. Nah, dari sini resiko apa yang dihadapi jika Legalin tidak melakukan validasi pasar dengan cepat atau adopsi lambat, pengeluaran operasional akan membebani arus kas. Dan juga akan ada ketergantungan pada branding awal, yang berarti kampanye marketing harus sangat tepat, sasaran, dan terukur. Namun jika berhasil, strategi ini dapat mempercepat produk market fit dan membuka peluang untuk scale up cepat dengan data yang lebih tinggi di mata investor pada tahap berikutnya. Next slide, Mas Ale. Di financial plan sendiri, di sini biaya produksi dan operasional tahunan, ini kita bisa lihat untuk biaya tetapnya sendiri itu ada di angka 430 juta, di mana ada gaji tim inti sebesar 300 juta, eh, pengguna aktif dan pengguna berbayar. Nah, dari sini kita bisa lihat pengeluaran utama itu berada pada promosi dan juga gaji yang menunjukkan fokus pada peningkatan SDM. Lalu untuk di sini pengguna aktif dan pelanggan bayar di mana Legalin diproyeksi untuk mencapai titik impas atau break even point pada tahun 2026 dengan pertumbuhan laba yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.
Nah, di sini investasi awal tersebut difokuskan pada pengembangan platform dan akuisisi pengguna, sementara efisiensi operasional dan strategi pemasaran akan mendukung pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, Mas. Baik, di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan funding plan ya, di mana eh, di funding plan ini kami akan menjelaskan strategi pendanaan, sumber dana, dan juga alokasi penggunaannya. Di sini kita bisa melihat untuk total kebutuhannya sendiri itu sebesar 650 juta, di mana pemanfaatan dananya itu akan kami gunakan untuk rekrutmen tim, finalisasi sistem, dan juga kampanye digital marketing serta peluncuran komersial platform. Lalu Legalin di sini menunjukkan pendekatan yang realistis, di mana menggabungkan bootstrapping dan juga external funding, di mana fokusnya itu adalah pada proses scale up cepat di pasar dengan rencana pemanfaatan dana yang jelas dan juga berbasis milestone. Ini memberikan kepercayaan bagi investor dalam melakukan investasi pada perusahaan kami, dan juga diharapkan hal tersebut bisa menarik investor-investor potensial yang ada di market seperti itu. Lalu di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk dalam melakukan elaborasi ini kita memerlukan empat fondasi utama dalam perencanaan startup yang sehat, di mana itu adalah melakukan efisiensi awal, skalabilitas model bisnis, kekuatan struktur pendanaan, juga keberlanjutan jangka panjang. Lalu untuk efisiensi awal di sini Legalin tidak melakukan pemborosan modal, di mana untuk investasi awal itu 14 juta itu dibagi ke dalam pos-pos, yaitu menunjang MVP dan juga peluncuran, di mana kami mengembangkan platform dan pemasarannya sendiri, juga cuci dana dalam juga memungkinkan validasi pasar lebih minimum. Lalu Legalin juga menggunakan strategi pembiayaan yang realistis, di mana kami menunjukkan komitmen dan kontrol internal, dan juga diarahkan untuk melakukan scale up dan juga penetrasi pasar, di mana investor akan bisa melihat ada kepemilikan dan risiko yang dibagi antara perusahaan dan juga para pemilik modal. Lalu juga dana digunakan untuk eksekusi rencana pertumbuhan, bukan hanya pembakaran uang tanpa arah. Jadi Legalin bukan hanya layak investasi, tapi juga menarik secara etik dan manajerial. Di mana untuk proyeksi jangka panjangnya sendiri, Legalin memproyeksi akan ada break even pada tahun kedua, yaitu di 2026. Hal ini akan berdampak sangat positif untuk startup berbasis layanan di digital dengan proyeksi pertumbuhan pengguna yang terukur. Lalu juga ada rencana efisiensi biaya produksi dan fokus pada literasi hukum digital dan tren yang sedang berkembang. Nah, diharapkan Legalin sendiri itu berpotensi menjadi platform yang sustainable atau berkelanjutan secara bisnis, lalu juga relevan dengan menjawab masalah real yang ada di masyarakat. Lalu Legalin juga akan menjadi perusahaan yang adaptif karena berbasis teknologi dan kemitraan terbuka. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari strategi lanjutan ini adalah financial dan funding plan Legalin tidak hanya realistis tapi juga kompetitif untuk pasar startup pada tahap awal. Lalu model digital dan strategi langganan menciptakan keunggulan pertumbuhan jangka panjang, dan pendekatan dana yang disiplin itu memberi sinyal positif bagi investor dan mitra bisnis kami. Dan jika hal-hal tersebut dijalankan secara konsisten, diharapkan Legalin bukan hanya bisa tumbuh, tapi juga bisa memimpin transformasi akses layanan hukum digital di Indonesia. Nah, dari sini kita bisa melihat Legalin merupakan suatu perusahaan yang eh, tidak hanya menarik di mata investor, tapi juga bisa memberikan pilihan-pilihan bagi pelanggan kami di masa datang. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari kami, Bapak dan Ibu semuanya. Eh, Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Di sini kita bisa melihat tim compositionnya sendiri yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang oleh teman-teman saya. Di sini untuk CEO-nya sendiri itu adalah Bapak Adrian Lutfi Edison, di mana founder yang paling visioner dan mengatur arah bisnis dari perusahaan tersebut. Dan juga sebagai fundraising dan juga partnership besar yang memberikan kontribusi sangat besar pada perusahaan ini. Lalu kita bisa melihat di sini dengan Bapak Muhammad Azam selaku Chief Technology Officer, di mana beliau bertanggung jawab atas performa dari aplikasi legalan itu sendiri, lalu juga marketplace pengacara, dan juga beliau juga bertanggung jawab dalam mengatur keamanan data
yang mana hal tersebut juga nantinya akan memberikan rasa aman bagi pengguna layanan kami. Lalu satu-satunya Chief Legal Officer kami, satu-satunya wanita di perusahaan kami, beliau ini eh, memastikan semua layanan hukum yang diberikan oleh perusahaan kami, yaitu Legalin itu sendiri, sesuai dengan regulasi dan juga tidak menyalahi kode etik yang ada di perusahaan kami. Lalu juga beliau juga memastikan bahwa perusahaan ini berjalan di track yang benar tanpa ada melanggar aturan-aturan dari regulator dan juga kode etik dari perusahaan yang sedih selaku Chief Marketing Officer, yaitu sebagai penyusun dan juga menjalankan strategi marketing, lalu juga menerapkan brand awareness dan juga melakukan campaign digital. Dengan 4 komposisi ini, pastikan perusahaan kami akan semakin berkembang ke depannya dengan di bawah arahan Bapak Adrian Lutfi dan juga rekan-rekan tim yang sangat solid. Terima kasih.